Kita sepakat ya, Mas Hugo, Mbak Devi, dan juga Pak Awi, kalau ternyata yang menjadi permasalahan yang hulunya adalah peredaran senjata api ilegal, betul ya? Iya, iya. Kalau kita perhatikan, senjata api ilegal ini peredarannya seperti apa? Kalau menurut pengalaman Pak Awi ataupun catatan dari pihak kepolisian sendiri, track record peredaran senjata api ilegal ini banyak ditemukan seperti apa, modusnya seperti apa? Ya, kalau terkait dengan pengalaman kami ya, peredaran senjata api ilegal ini memang ada beberapa ya. Memang yang pertama memang dia pelaku kejahatan ya. Sengaja memang membuat itu untuk digunakan ke kejahatan. Kemudian yang kedua, ada habit-habit masyarakat, misalnya punya perkebunan yang luas karena menjaga kebun itu banyak hama, babi dan binatang-binatang yang lainnya, sehingga dia membuat senjata api rakitan. Nah, tentunya semua ini tidak dibenarkan kan. Nah, untuk itulah memang disitulah perlunya edukasi terhadap masyarakat bahwasanya apapun namanya senjata api itu sudah diatur di Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, tidak diperbolehkan. Bahkan di sana ancamannya sangat tinggi, itu sampai ancaman seumur hidup ya. Nah, itu yang harus diedukasi. Dan pengalaman kami di lapangan juga demikian. Misalnya kami pernah dinas di Kabupaten Bone ya, Sulawesi Selatan. Karena waktu itu kita evaluasi dengan Bapak Kapolres kami 3 bulan secara berturut-turut, itu kok banyak kejadian 365 pencurian dengan kekerasan, sehingga kami sampaikan kepada pimpinan, kita harus melakukan tindakan tegas terkait dengan kasus pencuriannya. Jadi jangan biarkan masyarakat juga melakukan penghakiman sendiri, dalam artian dengan alasan membenarkan itu tadi, dia mempersenjatai diri. Saya menjaga untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, betul. Dengan tegas. Tentunya kepolisian tadi mengedukasi masyarakat bahwasanya itu tidak boleh. Nah, akhirnya kita buatkan peraturan Kapolres. Selama 1 bulan kita sosialisasikan semua masyarakat yang punya senjata api rakitan untuk dikumpulkan. Dan alhamdulillah itu berhasil. Berhasil. Tapi dengan catatan, polisi harus tegas menindak pelaku-pelaku kejahatan. Polisi harus tegas. Hadir, harus melindungi masyarakat, meminimais kejadian-kejadian 365. Pak Kapolres sendiri juga menyatakan sampai saat ini juga terus merazia peredaran senjata api yang sifatnya ilegal ataupun rakitan yang sifatnya juga ilegal. Setiap tahun kita tidak berhenti. Bukan hal yang baru terkait sebenarnya dengan operasi-operasi senjata api. Bahkan kami bisa ceritakan misalnya tahun lalu Polda Sumatera Selatan bisa mengumpulkan sampai 1.467 senpi rakitan. Akhirnya dimusnahkan itu. Itu kan sesuatu upaya-upaya pencegahan, jangan sampai terjadi. Nah, inilah yang kita perkuat. Ini yang harus kita kedepankan. Jangan sampai masyarakat mensenjatai diri, kemudian quote and quote nanti jangan sampai nanti itu digunakan untuk melakukan kejahatan. Itu adalah satu tindakan tegas yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Mencegah dan juga menindak tegas pelaku yang melakukan tindak kejahatan dengan kekerasan. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Mbak Devi? Apa yang bisa masyarakat bisa lakukan untuk mencegah kegiatan serupa terjadi? Kalau kita perhatikan, kecenderungan masyarakat adalah ketika ada aksi kejahatan, mereka sifatnya adalah wajar melarikan diri. Tapi apa sebenarnya harus diisi oleh setiap benak warga masyarakat yang melihat ataupun menjadi korban pelaku kejahatan? Ya, memang ada 2 hal ya biasa secara instingtif, secara alamiah akan dilakukan, fight, bertarung, atau flight atau kabur. Nah, tapi dalam banyak situasi kalau terkait dengan senjata api kan paling tidak ada 3 hal. Pertama, memang mereka terlibat dalam konteks merampok atau ingin mencuri dan sebagainya. Yang kedua, biasanya dalam kasus misalnya penculikan atau penyanderaan. Nah, dalam situasi-situasi itu tentu saja ada reaksi-reaksi berbeda yang harus dilakukan ketika kita terjebak dalam situasi yang sulit seperti itu. Tadi ketika dalam konteks perampokan, masyarakat yang terpaksa berhadapan dengan situasi sulit tadi harus memastikan bahwa kita tidak menambah kepanikan orang yang sedang melakukan tindakan kejahatan tadi. Karena orang ketika melakukan tindakan kejahatan tidak sepenuhnya benar-benar berani. Mereka juga dalam kondisi yang juga takut sebenarnya. Ketika kemudian kita justru mengulik atau menekan tombol ketakutan tersebut dengan cara apa? Kita berteriak, kita lalu melakukan perlawanan yang tidak perlu, itu justru akan membuat mereka akhirnya menggunakan senjata tadi secara untuk benar-benar justru bertahan. Yang tadinya hanya sekedar untuk mengancam dan memastikan kesuksesan proyeknya, proyek mencuri tadi, tapi kemudian akhirnya untuk bertahan dan akhirnya malah justru jatuh korban. Ini kan terjadi pada 2 kasus yang kemarin ini yang paling yang terkait dengan yang di rumah maupun yang di kendaraan, bagaimana berusaha mempertahankan diri dan sebagainya. Mas Yoko, maaf Mbak Devi, saya potong. Mas Yoko sepakat dengan itu bahwa itulah yang terjadi di benak seorang kriminal? Ya, pertama ketika kejahatan itu ada 3 syarat. Syarat pertama ada pelaku potensialnya, kedua ada korban, kemudian ada capable guardianship-nya.
Jadi kalau 3 aspek tadi saling melengkapi, maka kejahatan akan terjadi. Gitu ya. Kalau kita lihat dari aspek pelakunya, ini kok tidak terjaga dengan baik gitu, mengawasi, dia sudah melakukan pemetaan terhadap korbannya, maka resikonya kejahatannya akan lebih tinggi. Tapi ketika masyarakat peduli, punya kohesi sosial yang tinggi, pengawasannya tinggi, ketika ada pelaku ada korban, maka tidak terjadi kejahatan. Karena tadi ada penjagaan yang baik. Tanda kutip penjagaannya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Itu menjadi penting sekali ketika misalkan di daerah rawan ada penjagaan yang dilakukan secara optimal, kerjasama polisi dengan masyarakat. Itu akan memudahkan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan menjadi penting untuk mengurangi resiko pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan. Jadi pelaku itu juga melakukan perhitungan, gitu. Kapan dia harus melakukan eksekusi. Bagaimana dia harus membutuhti pelakunya tadi. Dan menciptakan modus terbaru pun gitu ya. juga berdasarkan dari perilaku pelaku. Sebenarnya polanya tidak baru tapi berulang. Gitu, polanya. Jadi mungkin akan berulang lagi kasus untuk pelaku perampokan bersenjata untuk nasabah bank atau orang yang baru mengambil uang tunai dari bank dalam jumlah yang besar. Itu sangat memiliki resiko. Jadi harusnya masyarakat juga memiliki edukasi bahwa ketika uangnya lebih besar, gitu ya, resikonya tinggi, maka bisa menghubungi pihak kepolisian untuk melakukan penjagaan atau pengawalan sehingga lebih aman. Itu yang harus dipegang dengan baik supaya resiko-resiko tadi akan lebih rendah atau hilang. Jadi resiko kejahatan akan lebih rendah. Setiap orang punya resiko menjadi korban kejahatan. Jadi intinya adalah bagaimana meminimalkan resiko kejahatan terjadi dari sisi masyarakat itu sendiri. Sementara itu pihak kepolisian juga terus menindak tegas dan juga melakukan upaya preventif supaya kegiatan serupa atau kejahatan dengan kekerasan tidak kembali terjadi. Terima kasih Pak Wi, Mbak Devi dan juga Mas Yogo sudah bergabung bersama kami di